Struktur organisasi adalah susunan atau hierarki yang menggambarkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta hubungan antar individu atau bagian dalam sebuah organisasi. Struktur ini menunjukkan bagaimana wewenang, tanggung jawab, dan komunikasi didistribusikan dalam perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, Direktur Utama bernama Ayu memimpin perusahaan, menetapkan kebijakan strategis dan bertanggung jawab atas operasional serta kinerja perusahaan. Yang kedua, Direktur Keuangan mengelola keuangan perusahaan termasuk anggaran biaya dan laporan keuangan. Yang ketiga, Direktur Operasional mengawasi proses produksi dan operasional perusahaan. Yang keempat, Manajer produksi mengelola proses produksi, memastikan kualitas dan target tercapai. Kelima, Manajer pemasaran merencanakan strategis pemasaran dan pengembangan pasar. Yang keenam, Manajer SDM mengelola rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Yang ketujuh, Manajer R&D yang mengembangkan produk baru dan melakukan riset pasar. Kemudian hierarki organisasi, ada direktur utama sebagai pemimpin tertinggi dari hierarki, kemudian di bawahnya ada direktur keuangan dan direktur operasional. Di bawahnya lagi ada manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM, dan yang paling bawah adalah manajer R&D. Pengembangan divisi keuangan, pengelolaan anggaran, pembukaan dan audit produksi, proses produksi hingga distribusi produk, pemasaran, penjualan, pengembangan pasar, dan hubungan pelanggan, SDM, rekrutan, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan, R&D, pengembangan produk dan riset pasar. Otoritas, Direktur Utama, keputusan strategis utama, Direktur Keuangan, pengelolaan anggaran dan laporan keuangan, Direktur Operasional, pengelolaan produksi dan operasional, Manajer produksi, perencanaan dan pengelolaan produksi, Manajer pemasaran, strategis pemasaran dan distribusi, Manajer SDM, kebijakan rekrutmen dan SDM, Manajer R&D, proyek riset dan pengembangan produk. Cara-cara dan syarat-syarat agar koordinasi berjalan baik. Koordinasi yang efektif di perusahaan memerlukan beberapa syarat dan langkah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang jelas agar menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dimengerti dan langsung ke poin utama. Dan selanjutnya ada kepemimpinan yang kuat, pemimpin yang mampu mengarahkan dan memotivasi tim untuk bekerja sama. Selanjutnya ada penyelarasan tujuan, pastikan bahwa seluruh tim bekerja untuk tujuan yang sama dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya penggunaan teknologi, menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk memudahkan komunikasi dan alur kerja antara departemen. Selanjutnya ada yang selanjutnya ada pemberdayaan tim, memberikan kebebasan kepada tim untuk mengambil keputusan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Secara berkala dalam mengevaluasi kerja tim dan proses koordinasi untuk memastikan pelaksanaan operasional. Hambatan komunikasi dan cara mengatasinya. Yang pertama, untuk hambatan komunikasi dapat mengganggu kelancaran operasi perusahaan. Beberapa hambatan komunikasi yang umum terjadi di antara lainnya adalah perbedaan bahasa, penggunaan istilah teknis atau bahasa yang tidak dipahami oleh semua pihak dapat menimbulkan kebingungan. Kemudian selanjutnya itu adalah penghalang fisik. Terlalu banyak gangguan fisik seperti kebisingan atau jarak yang jauh dapat menghambat komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif, informasi yang tidak lengkap atau disampaikan dengan cara yang membingungkan. Selanjutnya itu adalah perbedaan budaya atau nilai. Perbedaan latar belakang budaya atau nilai dapat menyebabkan kesalahpahaman. Cara mengatasi hambatan tersebut, pertama itu penyederhanaan pesan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pihak, penggunaan media komunikasi yang tepat, memilih
membangun budaya komunikasi terbuka, mendorong karyawan untuk berbicara dan mendengarkan secara terbuka. Staffing yang efektif. Staffing atau proses penerimaan dan penempatan pegawai yang efektif melibatkan beberapa langkah berikut. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), menilai kebutuhan perusahaan dan akan pegawai dan keterampilan yang dibutuhkan. Proses rekrutmen yang tepat, menggunakan metode rekrutmen yang sesuai untuk menarik kandidat yang tepat. Seleksi yang cermat, melakukan seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa kandidat yang diterima memenuhi kualifikasi. Penempatan yang tepat, menempatkan karyawan di posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Pengembangan karir, menyediakan peluang pengembangan karir untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi pegawai. Perintah desain dan tertulis kapan diberikan dan keuntungannya. Yang pertama, perintah desain. Perintah desain diberikan untuk situasi yang mendesak atau ketika komunikasi yang cepat diperlukan keuntungannya. Proses komunikasi lebih cepat, tidak memerlukan dokumentasi yang rumit, memudahkan untuk memberikan instruksi langsung di lapangan. Perintah tertulis digunakan